Nah, kemudian faktor kelima ada infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi ini juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan satu sistem pertanian. Karena harus kita akui bersama bahwa tujuan utama dalam pertanian modern itu adalah profit. Jadi profit oriented practices. Jadi praktek yang berorientasi pada profit. Oleh sebab itu, ketika kita akan membangun satu sistem pertanian, tentu saja kita akan melihat bagaimana kondisi infrastruktur ekonomi di lokasi tempat kita akan membangun sistem pertanian. Apakah di situ ada akses pasar? Jangan sampai kita membuat produk yang sulit untuk menjangkau pasar karena tidak ada akses yang tersedia. Jadi akses pasar sangat penting. Akses pasar ini dalam arti bukan hanya pasar secara real pasar, tapi adalah termasuk juga pasar-pasar yang berbasis internet ya, berbasis internet. Serta akses pasar yang dimaksud juga mencakup tentang bagaimana keberterimaan pasar terhadap produk kita. Jadi ada produk-produk tertentu yang sulit diterima oleh pasar. Ya, sulit diterima oleh pasar akibat ya banyak faktor, baik itu faktor kondisi dari konsumen maupun faktor yang disebabkan oleh bagaimana kita melakukan praktek budidaya. Nah, sekarang itu berkembang di dalam pasar pertanian ya, pasar komoditas pertanian, yaitu kebertelusuran. Mungkin istilah ini masih belum terlalu populer, namanya kebertelusuran. Kebertelusuran itu adalah pasar, terutama adalah pasar-pasar internasional, itu membutuhkan informasi mengenai bagaimana produk itu diciptakan atau bagaimana produk itu dibuat. Jadi tidak lagi secara intrinsik saja ya, secara visual saja melihat satu komoditas atau satu produk lah, satu produk itu bagus atau enggak dari sisi visualnya saja, dari sisi kandungan gizinya misalnya, tidak cukup. Dia juga ingin mengetahui bagaimana produk ini sampai di sini. Ya, bagaimana produk ini sampai di supermarket. Siapa yang menanam, di mana ditanam, ya, bagaimana cara dia menanam, apakah sudah sustain atau tidak. Itu yang sekarang penting. Saya contohkan misalkan kelapa sawit. Kalau ada orang bertanya, apakah minyak sawit yang diproduksi oleh kebun bersertifikat RSPO itu berbeda dengan CPO yang dihasilkan oleh kebun yang membunuh orangutan atau membuka lahan dengan cara bakar. Apakah CPO-nya berbeda? Tentu saja tidak. CPO ya CPO. Antara yang RSPO, yang ISPO, yang MSPO maupun yang lain-lain, CPO-nya sama. Tapi apa yang membedakan atau apa perlunya kita melakukan sertifikasi? Salah satu penyebabnya adalah akses pasar. Ketika komoditas kita itu bersertifikat RSPO, dia akan sangat mudah mencari akses pasar dibandingkan ketika produk kita itu tidak bersertifikasi atau bahkan kita dikenal dengan apa ya, image merusak hutan, kemudian apa yang menyebabkan kepunahan satu marga satwa misalkan, itu akan sangat berbeda akses pasar yang diperoleh. Itulah salah satu pendorong ya, salah satu pendorong implementasi sertifikasi yang apa ya, berskala internasional diakui oleh pasar dunia, yaitu untuk membuka akses pasar.
Kemudian regulasi pemerintah ini juga mempengaruhi sistem pertanian. Ada kadang regulasi itu yang berpihak pada pengembangan usaha, ada yang kurang berpihak dengan pengembangan usaha. Semuanya itu berpengaruh terhadap pengembangan satu sistem pertanian. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sistem transportasi dan ketersediaan industri. Sekali lagi, komoditas yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dari budidaya pertanian ini, dari sistem pertanian ini, tentu akan dipindahkan dari produsen yang ada di lahan ke konsumen atau industri yang ada di luar lahan. Nah, kemudahan kita dalam melakukan pemindahan ya difasilitasi oleh transportasi, kemudian ketersediaan industri yang dekat dengan lokasi kita melakukan budidaya itu sangat berpengaruh terhadap sistem pertanian yang dibangun. Ya, itu seperti itu. Kemudian berikutnya yang mempengaruhi pengembangan sistem pertanian adalah infrastruktur sosial. Kalau tadi kita sudah membahas tentang infrastruktur ekonomi, berikutnya adalah infrastruktur sosial. Dalam pengerjaannya, dalam pengelolaannya, satu sistem pertanian yang berskala besar tentu saja tidak dikelola sendiri, tapi di situ adalah sekumpulan sumber daya manusia ya yang saling bekerja sama untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, di situ namanya aja ada sekelompok sumber daya manusia, maka di situ harus ada etika kerja. Ketika etika kerjanya baik, ya diatur dengan cara yang sangat baik, maka mendukung terciptanya sistem pertanian yang baik. Kemudian ada sarana pendidikan ataupun pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari sumber daya manusianya. Kemudian biaya lahan, baik itu sewa maupun izin, ya itu bagian dari infrastruktur sosial juga. Kemudian budaya serta diseminasi informasi. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem pertanian. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi pengembangan sistem pertanian adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini mencakup yang pertama adalah ketersediaan dari sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dari sumber daya manusia itu atau tenaga kerja. Kemudian ada insentif ataupun upah serta jaminan sosial. Mungkin kita bahas satu persatu dulu dari ketersediaan. Jadi tantangan ke depan yang sekarang sudah dialami oleh industri kelapa sawit di Malaysia adalah ketidaksediaan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sana mengalami kelangkaan ya tenaga kerja. Jadi ketersediaannya rendah. Itu juga akan menghambat pembangunan sistem pertanian yang baik. Kemudian selain ketersediaan juga yang tidak kalah penting adalah keterampilan. Nah, jadi tersedia banyak tapi kalau tidak terampil juga kurang mendukung dalam pengembangan sistem pertanian. Yang diharapkan adalah tersedia dalam jumlah cukup dan berkualitas. Nah, tentu saja itu bisa kita peroleh dengan berbagai macam cara ya. Ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui pelatihan, ada yang melalui peningkatan insentif ataupun upah serta jaminan sosial. Itu bisa menarik orang untuk bekerja di satu sistem pertanian, ya ketersediaannya akan meningkat dan juga akan meningkatkan keterampilan. Ya, itu yang diharapkan. Nah, kemudian kita bahas tentang tipe-tipe dari sistem pertanian. Kalau tadi sudah dibahas tentang faktor atau kondisi seperti apa yang perlu dipertimbangkan pada saat kita memilih satu sistem pertanian. Nah, kemudian
Sistem pertanian ini ada beberapa. Nah, kita pilih dulu mau menggunakan tipe sistem pertanian yang mana. Ini bisa dikombinasikan, jadi tidak hanya satu memilih itu bukan berarti satu diambil yang lain ditinggal, tidak, tapi juga bisa dikombinasikan. Nah, dua yang pertama adalah sistem pertanian ekstensif dan sistem pertanian intensif. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang sistem pertanian ekstensif ya. Jadi sistem pertanian ekstensif ini biasanya mencakup luasan yang besar, kemudian kondisi di dalamnya, kondisi di dalam sistem itu sangat variatif, banyak sekali faktor-faktor yang saling terkait, ya, parameter-parameter yang saling terkait. Kemudian sumber daya manusia yang mengelolanya besar, dan ada yang berupa tanaman monokultur, ada juga yang berupa tanaman-tanaman yang ditumpang sarikan, di strip cropping, bahkan ada yang melibatkan kombinasi antara tanaman dengan ternak. Nah, beberapa puluh tahun terakhir ini kelapa sawit ini dikembangkan dengan sistem pertanian yang ekstensif. Jadi luasannya diperlebar, ya, diperluas terus-menerus. Kemudian di dalamnya sistemnya itu sangat variatif, dapat menampung sumber daya manusia yang banyak, mulai dari level atau struktur paling rendah sampai struktur yang paling tinggi, itu sudah lapisannya banyak sekali. Di dalam satu lapisan itu masih ada sub-sub yang lain. Nah, itu ciri dari sistem pertanian yang ekstensif. Di sini kita tidak bicara tentang baik buruknya, lebih baik mana antara ekstensif dengan intensif, ya. Dua-duanya bisa sama-sama baik, tapi dua-duanya juga bisa sama-sama kurang efisien gitu ya. Jadi ekstensif juga baik asal dikelola dengan tepat. Begitu juga intensif. Intensif ini dia cenderung ke dalam. Artinya dia tidak melakukan perluasan yang luar biasa, namun dia meningkatkan performa yang ada di dalam, ya, mengoptimalkan sumber daya setempat. Cakupannya sempit. Sempit ini dalam arti dia tidak terus melebar terus menerus, ya. Kemudian padat teknologi. Ini ciri dari pertanian intensif. Dia padat teknologi. Ada teknologi penyiraman, ada teknologi pemupukan, ada teknologi pengendalian hama penyakit dan sebagainya. Itu padat teknologi. Nah, sistem pertanian intensif ini ya dapat dijumpai dalam bentuk double cropping. Double cropping, ya. Dalam satu waktu, satu tempat itu ditanami beberapa jenis tanaman. Kemudian ada rotasi tanaman, kemudian pengelolaan limbah tanaman, ya. Jadi limbah yang dihasilkan tanaman, ya, misalkan sisa-sisa tanaman itu biasanya dibuang keluar sistem, ini tetap di dalam sistem itu, ya, diubah menjadi kompos, diubah menjadi pupuk organik seperti itu. Dan yang terakhir untuk intensif ini, sistem pertanian intensif, dia mencoba atau berusaha untuk mengendalikan degradasi lahan, ya. Itu bagian dari sistem pertanian yang intensif. Nah, berikutnya kalau tadi kita bicara tentang skalanya, ada skala ekstensif yang arahnya keluar, perluasan, ada yang skalanya kecil ataupun skalanya tetap, dia cenderung ke arah dalam, perbaikan ke arah dalam yang disebut sebagai pertaniannya intensif. Nah, kemudian yang dua berikutnya adalah pertanian subsisten dan pertanian komersial. Untuk pertanian subsisten, ini pertanian yang biasa dilakukan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Petani-petani kecil itu masih banyak yang menerapkan pertanian subsisten sebagai pilihan dari sistem pertaniannya. Dalam pertanian subsisten ini, kata kuncinya adalah
produksi yang dihasilkan pertama kali adalah dipakai sendiri, digunakan untuk kebutuhan keluarga tani maupun daerah-daerah setempat. Kemudian jika ada sisa, jadi ada istilahnya jika ada sisa maka baru dijual atau dikomersialkan. Tapi tujuan utamanya dia adalah memenuhi kebutuhan keluarga tani. Nah, jadi dalam pertanian subsisten ini, komoditas-komoditas yang dikembangkan pada umumnya adalah komoditas yang dapat diolah sendiri oleh petani ataupun pekebun, bukan komoditas-komoditas yang berupa tanaman industri. Berikutnya untuk pertanian komersial, ini adalah lawan dari pertanian subsisten atau kebalikan dari pertanian subsisten, yaitu pertanian yang berorientasi pada pasar. Artinya dalam pertanian komersial ini, tujuan utama dari produk yang dihasilkan adalah dijual. Jadi biasanya komoditas-komoditas yang dibudidayakan itu adalah komoditas-komoditas industri, ya, komoditas-komoditas pertanian yang dipakai untuk industri. Misalkan kelapa sawit. Pasti kalau kelapa sawit itu tidak mungkin pertanian subsisten, kecuali di Afrika sana mungkin ada ya. Tapi kalau di Indonesia, seluruh petani sawit, mau yang punya 1/4 hektar, 1 hektar, ataupun yang puluhan ribu hektar seperti perusahaan, semuanya adalah pertanian komersial. Ya, jadi komersial ini tidak dalam hitungan luas lahan ya, tapi orientasi. Kalau subsisten itu orientasinya untuk kebutuhan dia sendiri, kalau komersial orientasinya adalah diperdagangkan, dikomersilkan. Jadi perbedaannya itu. Nah, kemudian kita bicara tentang sistem pertanian komersial. Ada beberapa jenis sistem pertanian komersial ini. Yang pertama adalah perkebunan. Nah, perkebunan itu merupakan sistem pertanian yang komersial. Perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao, perkebunan kelapa, perkebunan pinang, dan sebagainya, itu semuanya adalah sistem pertanian komersial. Jadi tujuan utamanya adalah dikomersilkan atau diperdagangkan. Kemudian ada yang mulai tercampur dengan pertanian subsisten, misalkan produksi biji-bijian, ya, padi, gandum, jagung, ya, itu ada yang memang full untuk komersil, ada juga yang kombinasi. Sebagian kecil dipakai untuk kebutuhan keluarga, sebagian besarnya dikomersialkan. Begitu juga untuk sayuran, ternak, serta tanaman campuran antara beberapa jenis tanaman dengan ternak, itu juga ada yang dipakai sendiri, tapi sebagian besar memang dikomersialkan. Nah, jadi itu beberapa jenis sistem pertanian yang komersial. Orientasinya adalah bisnis, orientasinya adalah keuntungan. Artinya ketika kita bicara soal keuntungan, maka pilihannya ada dua. Jadi untuk dapat untung itu sebenarnya caranya cuma dua. Yang pertama adalah kita memproduksi dalam ukuran normal, tapi dengan modal yang lebih sedikit. Itu pasti untung kita naik. Margin antara nilai jual dengan biaya produksi menjadi lebih lebar. Kita melakukan penghematan. Yang kedua, kita tidak melakukan penghematan, tapi kita dapat memproduksi lebih banyak. Itu juga akan menguntungkan. Itu akan memperlebar margin antara modal dengan nilai jual, ya, profitnya lebih tinggi. Jadi pilihannya ada dua itu. Apa kita mau menekan biaya produksi dengan produksi yang tetap, atau kita tidak menekan biaya produksi tapi kita mampu menghasilkan lebih banyak. Dua-duanya itu bisa dipakai sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kalau kombinasi bagaimana? Misalkan saya pengen menekan biaya sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, ini ya tantangan kita semua, bagaimana biaya ditekan tapi produksinya naik. Walaupun itu memang lebih sulit.
dibandingkan dua cara tadi. Yang pertama adalah menekan biaya produksi dengan mempertahankan produktivitas, atau yang kedua tidak menekan biaya produksi tapi meningkatkan produktivitas. Jadi itu lebih mudah dibandingkan skenario untuk menekan biaya dan meningkatkan produksi dalam waktu yang bersamaan.